Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat dalam perkuliahan yang ke-7 ya. Perkuliahan terakhir sebelum UTS dilakukan. Perkuliahan ke-7 ini memiliki tema yaitu persiapan, potensi, dan pembiayaan yang dimiliki oleh sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Materinya ada beberapa materi. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan PSBM itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menaksir atau menghitung potensi wilayah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pembiayaan dari aspek finansial di PSBM ini sendiri. Nah, untuk diketahui langkah kerja dari PSBM sendiri sebenarnya ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah membentuk kelompok penggerak. Yang kedua adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Yang ketiga adalah memetakan potensi. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi agak berbeda ya. Yang kedua tadi membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dan yang kelima adalah merencanakan kegiatan PSBM. Kita akan mulai menjelaskan satu persatu dari bagian ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan terkait adalah persiapan pelaksanaan PSBM ya. Yang pertama adalah pola PSBM yang teman-teman harus perhatikan adalah bentuknya cukup beragam. Ada bank sampah, ada TPS 3R, ada sedekah sampah, sekolah berbasis lingkungan, dan lainnya. Jadi masing-masing bentuk ini tentunya dipilih berdasarkan karakteristik dari masing-masing lokasi. Ada lokasi yang cocok dengan bank sampah, ada lokasi yang cocok dengan TPS 3R, tapi belum tentu cocok dengan bank sampah, dan sebaliknya. Jadi masing-masing lokasi, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat diterapkan sistem pengolahan sampah yang berbeda pula. Kemudian yang berikutnya adalah langkah pertama sesuai dengan diagram tadi di atas. Yang pertama adalah membentuk kelompok penggerak ya. Kelompok penggerak ini butuh dimaksimalkan terlebih dahulu untuk menggantikan fasilitator. Jadi fasilitator yang bertugas untuk menggerakkan masyarakat. Kemudian harapannya fasilitator ini dapat selesai bertugas setelah masyarakatnya siap untuk ditinggalkan dan masyarakat sudah dapat berjalan dengan sendirinya. Berbagai pertimbangan adalah kelompok masyarakat ini tentunya dipilih yang aktif melakukan kegiatan masyarakat dan punya berbagai macam kegiatannya dan dapatkan saran dan masukan dari tokoh masyarakat setempat. Jadi kelompok penggerak ini sebelum melaksanakan tugasnya, tiap kelompok penggerak harus sudah memiliki prinsip dasar pengolahan sampah berbasis masyarakat dan tahap-tahap pengembangnya. Jadi kelompok masyarakat ini sebaiknya memang ada ketua, ada ketuanya, kemudian dan ada berbagai macam penanggung jawab serta penasehat. Biasanya memang tokoh masyarakat yang ada di sana atau tokoh keagamaan yang dipilih di sana. Dan biasanya kelompok penggerak ini memang terdiri oleh orang-orang yang sudah aktif bermasyarakat sebelumnya. Ketua PKK, ketua lansia, ketua arisan, gitu ya, ketua posyandu. Jadi bisa diajak sebagai ketua-ketua penggerak. Dan mereka memang sudah terbiasa aktif dalam kegiatan di kelompoknya masing-masing. Jadi harapannya kelompok penggerak ini tidak perlu banyak, tapi ya minimal mungkin ada 5 orang ya. Yang 5 orang ini bisa dianggap bisa mewakili kelompok masyarakatnya tersebut dan bisa mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Jadi terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman terhadap kegiatan sosial dan memiliki jabatan secara struktural di masyarakat, sehingga
diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap perubahan masyarakat tersebut. Yang kedua, proses yang kedua adalah membangkitkan kesadaran dan minat masyarakat. Biasanya kita kenal kegiatan ini dengan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, kemudian tugasnya adalah fasilitator atau pemateri yang menyiapkan materi, kemudian menyampaikan terhadap berbagai macam kegiatan yang mungkin dilakukan, informasi terkait pengolahan sampah, dan lain-lain. Jadi ini adalah kegiatan awal untuk bagaimana melihat si masyarakat ini dapat terlibat secara penuh terhadap kegiatan tersebut. Misalnya menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan di lokasinya, kemudian menyadarkan masyarakat bahwa dengan pengolahan sampah dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, atau dengan pengolahan sampah masyarakat dapat meningkatkan pemasukannya, penghasilannya yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan masyarakat itu. Pemilihan teknik pembangkitan kesadaran masyarakat ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan oleh masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Masyarakat di sana apakah terbiasa untuk dikumpulkan di satu tempat, maka metode yang tepat adalah sosialisasi bersama. Tapi kalau kebiasaan masyarakatnya sangat sulit untuk dikumpulkan dengan berbagai macam aktivitas yang ada atau ketersediaan waktu masyarakat tersebut, sehingga pilihan untuk kegiatan sosialisasi dengan duduk bersama menjadi pilihan yang terakhir mungkin. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi siapa yang kita ajak akan menjadi trainer, pemateri di kegiatan tersebut. Nah, kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap materi yang disampaikan, ya. Pemilihan kata-kata, kemudian materi yang disampaikan, tingkat kedalaman materi, teknisnya, ya ini akan sangat menentukan. Kemudian berikutnya adalah sumber daya manusia yang ada. Jadi apakah tersedia orang-orang yang di sana yang bisa dimanfaatkan tenaganya, pengetahuannya, dan kemampuannya untuk pengelolaan sistem pengolahan sampah yang akan direncanakan di tempat tersebut. Yang berikutnya adalah pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Ini menjadi sangat penting juga agar kita dapat masuk secara mudah terhadap masyarakat tersebut, kepada masyarakat tersebut, terkait dengan isu-isu yang saat ini berkembang. Misalnya isu membakar sampah. Bagaimana sampah tersebut akan sangat berbahaya jika dibakar langsung. Apakah masyarakat sudah memahami hal tersebut atau seperti apa? Dan yang terakhir, ya memang yang paling menentukan adalah anggaran biaya yang tersedia. Ini akan menjadi pengaruh, ya. Menjadi hal yang sangat penting, yang sangat urgen. Kita harus tahu anggaran biaya yang tersedia seperti apa, dari mana biayanya, dan bagaimana pengelolaannya. Sehingga mekanisme yang nanti akan kita buat dari sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat ini dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Nah, terkait dengan pembangkitan kesadaran dan minat masyarakat ini sendiri, sebenarnya ada 6 teknik, ya, 6 teknik yang dapat dilakukan. Jadi yang kita kenal selama ini, yang pertama adalah diskusi, ya. Diskusi baik itu sebenarnya dilakukan secara formal maupun informal. Formalnya seperti apa? Formalnya contohnya adalah ragam kegiatan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat. Jadi kegiatan sosialisasi yang selama ini mengumpulkan orang di satu tempat, di balai RT, balai RW, di pedukuhan yang kita kumpulkan bersama. Kemudian ada pemateri yang di sana yang menyampaikan. Harapannya setelah pemateri itu menyampaikan, setelah materi itu disampaikan, terjadi perubahan pola pikir terhadap masyarakat. Nah, sebenarnya diskusi ini boleh formal, boleh juga informal. Informal artinya di sela-sela kegiatan masyarakat itu sendiri. Misal, masyarakat sangat sulit untuk dikumpulkan secara formal dalam kegiatan yang membutuhkan banyak orang.
tidak mungkin dikumpulkan dalam satu waktu bersamaan. Akhirnya diskusi informal ini dapat dilakukan salah satunya metode door to door. Jadi masyarakat tidak perlu dikumpulkan, tapi fasilitator atau kelompok penggerak ini nanti yang akan berkeliling untuk menjelaskan di masyarakat masing-masing. Jadi dalam aktivitas informalnya, misal dari kegiatan duduk-duduk, kemudian dari kegiatan bersih-bersih rumah, kemudian dari kegiatan perkumpulan ibu-ibu yang sedang duduk santai di sana, kemudian datang si fasilitator dan sedikit menjelaskan dengan bahasa yang tidak terlalu formal. Harapannya dengan kegiatan yang pertama ini, masyarakat bisa paham paling tidak rencana yang akan dilakukan di kegiatan di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah dapat dilakukan dengan model simulasi atau peragaan. Nah, simulasi peragaan ini biasanya tidak banyak teori yang sifatnya formal. Jadi hanya ada simulator yang dibawa ke lokasi kegiatan, baik itu dalam bentuk gambar maupun alat. Kemudian masyarakat mendengarkan, ya, bisa di tengah sawah, tengah ladang, atau kegiatan aktivitas yang lain yang mereka bisa lakukan dengan kelompok yang jumlahnya tidak banyak. Nah, harapannya makin banyak masyarakat itu mengetahui, maka kegiatan ini potensinya akan semakin tinggi untuk berhasilnya. Nah, tentunya kegiatan ini akan sangat dipengaruhi oleh biaya dan waktu yang tersedia. Nah, semakin banyak waktu yang tersedia, sangat mungkin untuk melakukan simulasi dan peragaan door to door, customer by customer, ya. Jadi diskusi informal juga begitu. Jadi sangat tergantung dari waktu dan biaya yang tersedia di sana. Kemudian yang ketiga adalah lewat mekanisme poster dan pamflet. Nah, biasanya poster dan pamflet ini akan sangat ditentukan dari rendah atau tingginya minat baca di lokasi tersebut. Jadi mudah nggak ya masyarakat menerima informasi yang tersedia secara visual, disediakan di sana, tidak dijelaskan, tapi tertempel di sana berupa pengumuman, himbauan, atau gambaran rencana yang akan diterapkan di lokasi tersebut. Tandanya adalah mungkin kita akan menemukan papan-papan informasi di desa tersebut. Jadi fasilitator harus bisa mendeteksi secara dini, sejak dini, bahwa lokasi tersebut mudah untuk dijelaskan secara visual. Ditandai dengan minat baca masyarakat apakah tinggi atau rendah. Nah, fasilitator dapat menemukan misalnya adakah papan informasi tadi, ya, papan informasi di lokasi tersebut, atau tersedia papan yang berisikan koran yang ditempel setiap hari. Apakah koran yang ditempel tersebut diganti setiap hari atau tidak? Atau dapat dilihat masyarakat ada tidak berkumpul di lokasi tersebut untuk membaca informasi tadi. Jadi yang perlu diperhatikan lagi adalah yang keempat dari model ini adalah lomba, ya. Jadi dapat juga membangkitkan kesadaran masyarakat lewat kegiatan lomba, ya. Jadi lombanya sangat tematik. Lomba misalnya lomba memilah sampah, lomba mendesain tong sampah, lomba mewarnai atau membuat mural di dinding-dinding desa, lomba mewarnai gapura yang sudah diberi berbagai macam peringatan terhadap himbauan terhadap pengolahan sampah. Ya, lomba-lomba yang berhubungan dengan pengolahan sampah cukup banyak, sehingga masyarakat secara tidak sadar dapat diedukasi untuk dapat tertingkatkan pengetahuannya, dan tujuan dari kegiatan pembangkitan kesadaran terhadap masyarakat itu dapat dicapai. Yang kelima adalah jajak pendapat. Jajak pendapat ini sebenarnya adalah mekanisme yang lebih formal, ya. Jadi fasilitator membuat form kuesioner yang dapat diisi oleh masyarakat. Yang tentunya harus diketahui terlebih dahulu adalah tingkat pendidikannya, apakah memang cocok
dilakukan jajak pendapat ini. Hasil dari jajak pendapat dapat ditampilkan secara visual dan dapat dibuat misalnya grafik, tabel, sehingga dapat diketahui bagaimana peran serta dari masyarakat tersebut setelah mengikuti atau membaca informasi-informasi yang tersedia. Yang keenam atau yang terakhir adalah wisata banding. Jadi ada kunjungan lapangan, observasi lapangan di tempat lain yang sudah berhasil menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Ini sangat penting untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa ada loh lokasi yang lain yang sudah berhasil, yang sudah luar biasa membuat sistem pengolahan sampah, sehingga mereka memungkinkan untuk meniru sistem tersebut, sehingga dapat tertular informasi-informasi tadi. Jadi ada tergugah hatinya untuk di tempat saya mungkin loh dibuat sistem pengolahan sampah yang seperti yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini menjadi penting sehingga langkah-langkah tadi bisa dapat diterapkan di masyarakat. Yang berikutnya adalah setelah tahapan tadi, tahapan pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakatnya dapat selesai, kemudian barulah tahap berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Ini ada satu tahap yang kita sedikit lompat, yaitu penaksiran potensi wilayah. Jadi nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Di sini adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kok kelihatannya agak sama ya dengan bagian yang sebelumnya. Tadi adalah membangkitkan minat masyarakat, tapi yang bagian ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Bedanya apa? Bedanya adalah masyarakat yang sudah ditingkatkan pengetahuannya tadi, minatnya tadi, ada beberapa pasti dari misalnya sosialisasi yang dibuat menghadirkan 100 orang. Dari 100 kegiatan yang dilakukan diskusi informal. Tentunya tidak semuanya masyarakat itu tertarik, minatnya bertambah terhadap pengolahan sampah. Jadi ingin ikut dalam kegiatan itu. Katakanlah yang berminat itu adalah 50%-nya dari yang tadi disosialisasi. Berarti kegiatan selanjutnya meningkatkan pengetahuan masyarakat ini adalah targetnya adalah 50% tadi saja. Jadi tidak semuanya. Jadi bukan secara kuantitas. Tapi kita sudah berbicara bagaimana kualitasnya dapat dipertahankan, dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terus dimotivasi sehingga masyarakatnya dapat berhasil menerapkan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Jadi ingat, pengetahuan masyarakat ini adalah lebih ke kegiatan-kegiatan yang sangat teknis, ya. Berbeda dengan kegiatan penyadaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian berbagai sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat yang sudah di breakdown satu persatu akan buat bank sampah, berarti dilatih bagaimana pemilahan sampah, dilatih bagaimana operasional bank sampah, manajemen bank sampah, kemudian dilatih bagaimana meningkatkan nilai jual dari sampah tersebut, kemudian juga bagaimana meningkatkan pemahaman terhadap pengepul yang akan dilakukan dan jalur kerjasama yang dapat dilakukan dan peran-peran yang lain yang dapat dijalankan. Pastinya teman-teman fasilitator dan kelompok penggerak yang sudah terbentuk harus memperhatikan tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, dan waktu yang harus disediakan. Misalnya praktek langsung adalah proses pembuatan kompos. Nah, pembuatan kompos ini tidak dilakukan di tahapan awal. Kalau dilakukan di tahapan awal dengan jumlah peserta 100 orang, tentunya bahan, waktu, tenaga yang dibutuhkan akan menjadi sangat tinggi sekali. Nah, harapannya kegiatan praktek langsung yang sangat detail teknisnya ini dapat dilakukan pada saat masyarakat sudah berminat dan baru ditingkatkan pengetahuan masyarakatnya. Jadi masyarakat sebagai pengembang, masyarakat sebagai pengawas, kemudian masyarakat sebagai operator, dan masyarakat sebagai pelaksana operasional PSBM. Jadi ini yang paling penting dipahami adalah masyarakat menjadi objek dan subjek dari kegiatan ini. Jadi tidak lagi hanya menjadi objek saja, tapi fasilitator menjadi subjeknya,
dan pemberi dana yang menjadi subjek. Kalau hal seperti itu terjadi, PSBM-nya tidak akan bertahan lama. Nah, kunci PSBM-nya dapat bertahan lama adalah masyarakat dilibatkan baik dari tahapan rencana sampai tahapan operasional, sehingga masyarakat merasa butuh terhadap kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu untuk materi pertama di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.